Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Rianto, asal UPT, Stamet Torea Fakfak. Di sini saya sebagai peserta Diklat Fungsional PMG Ahli Angkatan 50 akan mencoba menerangkan tentang sebuah jurnal yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Perancangan dan Implementasi Automatic Weather Station atau AWS bertenaga surya dengan modul ESP32 dan GPRS. Jurnal ini diteliti atau dibuat oleh AS Priyambodo dan AP Nugroho. Outline dari presentasi yang saya akan paparkan yaitu pendahuluan, lalu peralatan dan metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Masuk ke pendahuluan. Pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pertanian yang merupakan faktor esensial bagi masyarakat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat terganggu karena kebutuhan air yang tidak mencukupi atau berlebihan bagi tanaman. Sistem irigasi digunakan oleh para petani atau petugas sistem irigasi menurut pandangannya masing-masing, bukan berdasarkan data, sehingga pendistribusian air menjadi kurang efektif. Lalu, pengumpulan data parameter cuaca yang membutuhkan peralatan yang dipasang di lokasi pengamatan. Solusi dari masalah ini yaitu dengan penerapan Internet of Things atau IoT, sehingga sistem bisa terhubung dan terintegrasi. Peralatan dan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu peralatannya terbagi menjadi dua, hardware utama dan hardware tambahan. Hardware utama yaitu ada modul ESP32, modul ESP32 atau microcontroller ESP32 sebagai pusat pemrosesan data dan beberapa sensor. ESP32 merupakan microcontroller 32 bit dengan Wi-Fi terintegrasi dan TCP/IP serta Bluetooth 4.2. Lalu ada solar panel, dan ada sensor HDC 1080 sebagai sensor suhu dan kelembabannya. Ada sensor pengukuran curah hujan yang bertipe tipping bucket. Ada sensor kecepatan dan arah angin yang berbentuk cup. Dan sensor BMP280 sebagai sensor pengukur tekanan udara. Dan ada sensor penyinaran matahari. Lalu hardware tambahannya yaitu modul DS3231. Modul DS321 sendiri ialah modul real-time clock yang dapat menyimpan waktu. Ada juga baterai CR2302 sebagai tenaga cadangan agar waktu yang diatur tidak hilang. Dan ada sensor tegangan yang digunakan untuk membaca tegangan baterai dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian ini diperlukan karena pembacaan tegangan yang terbatas pada modul ADC dengan tegangan nilai maksimum 5 volt. Metode penelitiannya yaitu sistem membaca sensor secara real time dan menyimpan data sensor pada SD card, lalu mengirimkannya ke cloud. Terdapat dua mode pada penelitian pada sistem ini, ya pertama yaitu mode maintenance, lalu ada mode normal. Mode maintenance ialah mode untuk mengatur konfigurasi sistem seperti mengatur kunci API yang digunakan di server, mengubah parameter nilai sensor, dan menguji pengiriman data ke server. Mode normal digunakan setelah sistem dikonfigurasi dan siap dijalankan. Modul ESP32 akan mengambil data sensor setiap 5 menit dan menyimpannya ke SD card, lalu mengirimkan datanya ke server cloud. Jika data berhasil dikirim, ESP32 akan masuk pada mode sleep agar konsumsi daya berkurang. Pada server, program dengan RESTful API dirancang oleh penulis agar dapat menerima data melalui permintaan HTTP dengan komen POST atau perintah POST. Penggunaan RESTful API membuat pengembangan perangkat lebih mudah karena perangkat memiliki kunci API sendiri.
Cloud Server menyediakan slot database dari C0 hingga C15. Sistem yang dirancang oleh penulis menggunakan slot dari C9 dan C14. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu pengujian mode deep sleep yang diukur arusnya sebesar 257 mikroampere dan mode normal yang diukur arusnya sebesar 74 miliampere. Hal ini menunjukkan mode deep sleep dan mode normal berjalan dengan baik. Lalu ada rangkaian watchdog timer yang bekerja dengan baik juga dari penelitian ini. Dan tegangan baterai aki dapat menangani kebutuhan sumber listrik selama 1 hari tanpa masalah. Hal ini dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan. Data tegangan baterai yang digunakan pada sistem di lapangan dapat menangani sumber listrik pada suatu hari tanpa masalah. Pengisian tegangan 12,8 volt menjadi 14,8 volt yang ditunjukkan grafik baterai saat pengecasan membutuhkan waktu sekitar 3 jam dengan kondisi tidak mendung. Hal ini menunjukkan bahwa pengecasan membutuhkan waktu 3 jam dari 12,8 volt menjadi 14,8 volt. Dan proses discharging sendiri dimulai saat sore hari, di mana tidak ada sinar matahari hingga pagi. Dan tegangan yang terukur berdasarkan grafik yang ada yaitu menunjukkan tegangan 12,66 volt. Berikut adalah tampilan sensor dalam mode maintenance pada Android. Mode maintenance sendiri yaitu ketika sistem sedang dikonfigurasi. Lalu berikut adalah hasil pengumpulan data sensor dan pengiriman data ke server setelah AWS terpasang di daerah irigasi. 3 temperatur yang diukur pada C3, C4, dan C5 memiliki perbedaan. C3 dan C4 memiliki sedikit perbedaan karena mereka diletakkan pada tempat yang sama, sedangkan nilai suhu C5 sendiri memiliki perbedaan yang lumayan signifikan karena letak pemasangan sensornya. Dan nilai C8 menunjukkan nilai arah angin yang dikonversi menjadi angka 1-8. Lalu ada akurasi penggunaan modul GPRS pada desain ini adalah 98%. Dari 100 data yang coba dikirim, hanya 2 data yang tidak terkirim. Kesimpulannya, pengembangan dan implementasi AWS bertenaga surya untuk kebutuhan data pengelolaan sistem irigasi dengan menggunakan ESP32 dan modul GPRS mampu menyuguhkan pada pengguna situasi dan kondisi cuaca di sekitar lahan pertanian atau lokasi pemasangan sensor dan sistem. Dan pengembangan sistem yang diusulkan oleh penulis ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan modernisasi irigasi di sektor pertanian. Lalu penggunaan teknologi LoRa akan menghemat biaya pengembangan dan mengurangi tingkat kehilangan data. LoRa sendiri merupakan suatu proses perubahan suatu gelombang periodik tertentu sehingga menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan terima kasih.